Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatin badannya, diangkat derajatnya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan sharing yuk tentang bagaimana kok kita udah sholat, kita udah sholawat, tapi rezekinya belum datang nih. Wah, jangan-jangan kalian pernah melakukan 10 dosa besar yang belum kalian tobatin. Kira-kira apa aja ya 10 dosa besar ini? Sebelum aku mulai videonya, aku pengen kalian support channel ini ya dengan menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan juga ya teman-teman, kalian boleh lo tulis di kolom komentar testimoni sholawat yang pernah kalian alamin. Nah teman-teman, kalau ada yang tanya apa sih itu 10 dosa besar? Wah, bisa jadi 10 dosa besar itu kalau kita nggak langsung tobat, itu Allah bakal menutup pintu rapat-rapat rezeki kita loh teman-teman. Kira-kira apa aja ya teman-teman? Nah, gini ya teman-teman. Jadi Allah itu sebenarnya Maha Pemaaf. Meskipun kita udah melakukan 10 dosa besar ini, yang penting kita konsisten dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Dan kita memenuhi syarat tobat. Apa itu syarat tobatnya? Yuk kita bahas satu persatu ya. Dari 10 dosa besar itu, yaitu jadi pertama ya teman-teman, yaitu adalah syirik. Syirik itu adalah perbuatan setan dan perbuatan yang sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian gak pernah melakukan perbuatan syirik tersebut ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah tidak sholat. Kalau kalian udah gak sholat, terus kalian mau berharap sama siapa? Mudah-mudahan dengan video ini kalian harus untuk menjalankan sholat. Nah, sholat adalah nomor satu pertanyaan nanti yang akan ditanya di yaumil akhir ya teman-teman. Makanya kalian yang nggak sholat, apa yang aku minta untuk kalian harus sholat, dipaksain ya teman-teman. Kalau kalian malas, coba deh kalian bisa bantu ke para ustadz ataupun ustadz yang ada di rumah kalian untuk diruqyah, karena bisa jadi badan kamu lagi ditutupin oleh jin untuk bisa membuat kita jadi malas untuk beribadah, yaitu salah satunya adalah sholat. Yang ketiga yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, jadi teman-teman yang kalian yang berselisih paham sama orang tua, kalau bisa udah stopin deh teman-teman, apalagi kalian yang punya hajat. Jangan sampai dengan cara seperti itu, dengan dosa yang seperti itu, Allah nutup pintu rapat-rapat pintu rezeki kita. Teman-teman, yang keempat yaitu zina. Zina ya teman-teman, meskipun kita mendekatinya itu sama juga kita termasuk dosa besar loh teman-teman. Nah, ada zina mata, ya kan, zina mulut. Pokoknya kalau hal yang berbau zina kita harus hindarin ya teman-teman. Yang kelima yaitu membunuh. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada yang seperti itu ya. Tapi kalaupun ada yang pernah melakukannya, cepet-cepet bertobat, meminta ampun sama Allah dan memohon agar Allah mengampuni dosa kita. Yang keenam, memakan harta anak yatim. Wah teman-teman, ini mah bahaya banget kalau kita memakan harta anak yatim. Dosanya luar biasa banget ya teman-teman. Ya Allah, pokoknya kalau kamu pernah melakukan itu, kamu tuh harus cepat-cepat bertobat. Yang tujuh, melakukan riba. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu udah pernah melakukan riba ataupun udah terlanjur dan bagaimana untuk keluar dari riba, kalian boleh loh untuk pertama ya melakukan taubat nasuha ya sama Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat taubat, dan juga ntar istighfarnya harus dikencengin lagi. Pokoknya nanti kita akan kasih beberapa tips ya buat teman-teman karena kita bisa memenuhi syarat bertaubat. 8 adalah bersaksi palsu ataupun membuka aib orang lain. Kalau kamu udah pernah melakukan itu, kita harus introspeksi diri dan kita jangan pernah mengulanginya lagi ya teman-teman. Yang ke-9 yaitu menyebar fitnah. Kalau menyebar fitnah itu adalah perbuatan yang sangat keji dan dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk 10 dosa besar. Dan yang 10 yang terakhir adalah minuman keras, narkoboy, dan juga judi. Jadi hal-hal seperti itu adalah termasuk 10 dosa besar yang harus kalian hindarin. Jadi gimana ya, aku tuh pernah melakukan di salah satu dosa besar. Jadi kalau kamu pengen cepet-cepet Allah ngabulin permintaan kamu, kamu harus cepet-cepet bertaubat dengan cara satu, sholat taubat. Ingat ya teman-teman, aku pernah bilang sama kalian kalau untuk sholat taubat itu kamu harus melakukannya jangan sekali, karena dosa kamu tuh yang banyak, kamu tuh harus sholat taubatnya juga kudu yang banyak, biar Allah mengampunin kita dan membersihkan diri kita dari dosa-dosa besar tersebut ya teman-teman. Nah terus yang kedua, selesai sholat kamu harus membaca istighfar.
Nah, istighfar yang dianjurkan yaitu sehari minimal 1000 ya teman-teman, sehari 1000 untuk Allah mengampuni dosa kita. Nah, yang ketiga yaitu banyakin bersolawat. Jadi bersolawat itu adalah salah satunya cara untuk menghapus dosa kita. Jadi ketika kita bersalawat sekali, Allah akan mengampuni 10 dosa kita dan Allah akan memberikan 10 rahmat. Masya Allah, begitu besar banget ya karunianya ya Allah ya. Karena hanya kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah ngasih 10 ampunan kita dan juga Allah akan mengasih 10 rahmat buat kita baik di dunia dan di akhirat. Dan ada 3 yang memenuhi syarat taubat. Yang pertama yaitu teman-teman, menyesali perbuatan. Jadi kalau kita udah menyesali perbuatan, kita nggak akan mengulanginya lagi. Dan juga kita benar-benar menyesal atas perbuatan tersebut. Yang kedua, mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kita janji nih teman-teman, kita nggak akan mengulanginya lagi. Dan kita tuh udah hidupnya udah pasrah sama Allah. Dan kita minta pertolongan Allah. Dan kita minta taubatnya sama Allah. Yang ketiga, keluar dari tempat maksiat dan mengakhiri kemaksiatan. Nah, itu ada 3 memenuhi taubat. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman bagi kalian yang sedang istiqomah. Aku doain mudah-mudahan kalian istiqomah dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita semua. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.